Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 265. Kakek 15 sudah masuk, namun serangkaian keributan masih terjadi di gerbang kota. Mereka tentara telah lalai untuk memenuhi peran mereka. Baru saja, mereka merasa gugup dan tertekan setelah pandangan sekilas dari lelaki tua itu, membuat mereka tidak dapat menanyainya. Apa yang terjadi? Gangguan di gerbang kota telah memperingatkan para jenderal di dalam. Sekelompok tentara yang mengenakan baju besi mengkilap dan memegang tombak yang berkedip segera berbaris keluar dari jalan utama, tiba tepat pada waktunya untuk bertemu dengan kakek 15. Semua orang khawatir. Orang tua ini terlalu kuat untuk diabaikan. Aura yang dia miliki dan esensi spiritual yang mendidih di dalam dirinya menyerupai tungku besar yang siap melelehkan apapun. Dia tiba saat mengendarai Dragon Scarlet Sparrow. Burung pipit itu adalah raja burung yang sangat kuat. Salah satu prajurit bergegas mendekat dan membisikkan ini ke telinga sang jenderal, melaporkan situasinya dengan sungguh-sungguh. Pengawas segera berteriak dengan tergesa-gesa. Beberapa sosok terbang dari kejauhan seperti garis-garis pelangi. Mereka semua adalah jenderal yang sangat tangguh. Setelah tiba, mereka memblokir persimpangan. Perwira militer pucat di gerbang kota berdiri dan menyeka keringat dinginnya. Namun, tubuhnya masih sedikit gemetar. Dia bergumam, klan hujan kita dalam masalah. Dia melesat pergi, menghilang dari tempat ini dalam sekejap. Bolehkah aku bertanya siapa penatua ini? Di jalan utama, seorang jenderal yang tampak serius menangkupkan tinjunya dengan hormat ke arah kakek 15. Ketika seorang ahli sekuat ini muncul di ibu kota, mereka tidak boleh ceroboh. Kamu telah membuat beberapa kemajuan sejak saat itu. Anda semua cepat bereaksi, tetapi tidak cukup cepat, kata kakek 15. Siapa di bumi kamu? Salah satu jenderal terkejut dan bingung, karena lelaki tua itu entah bagaimana tampak familiar. Meskipun dia hanya memiliki satu tangan yang tersisa, lelaki tua yang tinggi dan perkasa itu tetap mengesankan seperti gunung yang tinggi. Kalian terlihat agak akrab. Kamu anak keenam Raja Perang, kan? Anda bahkan buang air besar di tangan saya ketika Anda masih sangat kecil. Lihat seberapa besar kamu telah tumbuh. Kakek 15 tersenyum saat dia berbicara. Status jenderal di dalam ibu kota sangat tinggi. Siapa yang berani bercanda dengan mereka secara normal? Ini adalah raja dan penguasa masa depan negara batu. Meskipun beberapa dari mereka masih sangat muda, mereka semua adalah individu yang luar biasa. Keenam kecil Raja Perang tidak lagi kecil, dan sekarang berusia hampir 30 tahun. Wajahnya langsung memerah saat mendengar kata-kata itu. Siapa orang tua ini? Dia benar-benar berani mengolok-oloknya seperti ini. Rekan-rekan dan tentaranya di dekatnya semuanya menggerakkan mulut mereka. Orang macam apa pria ini yang menertawakan seorang jenderal yang kuat seperti dia? Beberapa ingin tertawa, tetapi mereka tidak bersuara. Menghadapi lelaki tua ini serasa berdiri di samping naga raksasa prasejarah, bahkan membuat jiwa mereka merinding. Kamu adalah kakek 15. Tiba-tiba, Little Six berteriak kaget. Betul sekali. Saya kembali. Kakek 15 tertawa keras dan menepuk bahu keenam kecil. Kekuatannya hampir membuat dia terengah-engah, dan kakinya ditempa kelempengan batu di bawahnya oleh kekuatan yang tiba-tiba itu. Kakek 15 kemudian pergi tanpa sepatah kata pun dengan lengan bajunya yang lebar mengepak di belakangnya. Jarak yang jauh dengan cepat ditempuh, karena dia bisa berjalan 100 hang dengan satu langkah. Dia segera tidak terlihat di jalan utama ini. Kakak 15. Setelah pulih dari keterkejutannya,
keenam kecil mulai mengejarnya dengan liar. Itu adalah 15 senior dari Marshall Imperial Manor yang disebut Dewa Iblis Hebat. Ya Tuhan, itu kakek 15 dengan panah ilahi yang tak tertandingi. Tempat ini meledak dengan kegembiraan. Ekspresi semua orang berubah pada berita ini. Ini terlalu menakutkan. Bukankah dia bertarung dalam pertempuran berdarah dengan Pisiu yang dewasa dan akhirnya mati di suatu tempat? Semua orang merasa kulit kepala mereka menjadi bodoh. Kakek 15 adalah individu yang kuat yang berani bertarung dengan makhluk yang berada di pegunungan ilahi kuno. Kehebatannya yang luar biasa tak tertandingi, dan kekuatannya saat itu mengguncang ibu kota. Ketika orang-orang mendiskusikan peristiwa-peristiwa besar pada tahun-tahun itu, mereka tidak dapat melakukannya tanpa menyebut kakek 15. Dia hampir sepertinya memiliki kekuatan untuk menegur langit dan bumi, meninggalkan banyak kisah legendaris. Dia berusia sekitar 50 hingga 60 tahun, dan bagi leluhur, dia masih cukup muda. Namun, dia sudah disebut sebagai Dewa Iblis Hebat 13 tahun yang lalu. Cepat, kembali dan laporkan ini dengan cepat. Semua yang perkasa mengirim orang kembali ke klan mereka di tempat untuk menyampaikan pesan. Salah satu jenderal merasa wajahnya menjadi benar-benar tanpa darah. Dia baru saja tiba dan tidak dapat bertemu langsung dengan kakek 15, tetapi rasa takut yang lebih besar tampaknya telah tumbuh di dalam dirinya. Dia berasal dari Marshall Imperial Manor, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berlari menaiki tembok kota dengan kecepatan luar biasa. Beberapa baris dengan cepat ditulis di selembar kertas. Dia kemudian meletakkannya di atas altar kecil yang tingginya kira-kira 1 chi. Dengan kedipan pola ilahi, bagian perak terbuka, dan surat itu hilang. Ini adalah ibu kota, dan dinding di sekitarnya dilengkapi dengan altar seperti ini demi pengiriman pesan yang cepat. Dia benar-benar ketakutan, merasakan bahwa malapetaka akan datang. Dia dibesarkan di dalam Marshall Imperial Manor, jadi dia tahu segalanya tentang insiden itu. Sekarang kakek 15 kembali, bahkan jika dia tidak membalikkan ibu kota, dia masih tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu. Ini adalah kakek 15 yang tak tertandingi yang kita bicarakan. Dengan sifat yang tegas dan pantang menyerah seperti miliknya, bagaimana mungkin dia bisa bertahan dengan tulang makhluk tertinggi cucunya digali? Selain dia, jenderal lain dari wajah klan hujan juga menjadi pucat. Dia tidak hanya mengirim utusan kembali, tetapi juga menggunakan altar kecil untuk menyampaikan berita dengan segera. Arus bawah membanjiri jalan utama ini. Hanya sedikit orang yang tahu tentang kembalinya Dewa Iblis Besar dan berusaha menekan berita agar tidak bocor terlalu cepat. Pada akhirnya, Little Six tidak bisa mengejar kakek 15. Yang terakhir terlalu cepat dan menghilang dalam sekejap dengan lengan bajunya yang lebar berkibar di belakangnya. Keduanya bahkan tidak berada di liga yang sama dalam hal kemampuan mereka. Emosi memenuhi kakek 15. Setelah 13 tahun, ibu kota tampak semakin makmur. Jalanan penuh dengan gerobak dan kuda, dan orang-orang berlalu lalang dalam arus yang terus-menerus. Suara pedagang yang menjual barang-barang mereka bisa terdengar di mana-mana. Pria dan wanita memenuhi setiap jalan dan jalur, dengan toko-toko berdiri dalam jumlah besar. Keriuhan suara bisa terdengar saat orang-orang saling berdesak-desakan di antara kerumunan. Untuk seorang lelaki tua yang telah terperangkap di tanah yang miskin selama lebih dari 10 tahun, kota yang sibuk seperti ini sangat ramah. Dia tertawa terbahak-bahak dengan keadaan pikiran yang benar-benar riang. Dia berjalan terus sampai dia tiba di depan sebuah rumah besar dan megah di samping jalan utama yang berkembang. Rumah itu sangat luas. Di atas gerbang Vermilion, seekor binatang keberuntungan memegang cincin di mulutnya. Di sebelah dua pintu ini ada dua binatang suci yang diukir dari batu permata. Marmer putih menutupi lantai, membuatnya cukup jelas bahwa ini adalah rumah bangsawan.
Ada tanda di gerbang besar dengan 3 karakter besar tertulis di atasnya, Marshal Imperial Manor 1. Kata bangsawan, yang dianugerahkan dengan karakter, Pahlawan 2, sudah cukup untuk mencerminkan kekuatan dan keberaniannya. Tempat ini pasti luar biasa. Berhenti! Nyatakan identitasmu! Seseorang berteriak di depan gerbang. Setelah melihat lelaki tua berlengan satu dengan pakaian compang-camping dan baju besi yang rusak, dia segera berteriak agar dia berhenti. Kakek 15 memiliki ekspresi tidak puas di wajahnya. Dia bahkan dihentikan oleh seseorang setelah akhirnya kembali ke rumah, dan kata-kata yang diucapkan sangat kasar. Dia agak kesal setelah melihat ini. Anak muda, lebih baik menggunakan nada yang lebih baik saat berbicara. Dia berjalan ke depan. Orang di depan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kakek 15 secara alami memancarkan auranya, dan ketika dia mendekat, bahkan para ahli tertinggi pun tidak dapat menahannya. Mereka akan merasa seolah-olah daging mereka terbelah. Kamu membeku. Bagaimana Marshal Imperial Manor bisa menjadi tempat di mana kamu bisa menerobos masuk secara acak? Di depan gerbang, satu skuadron tentara berbicara dengan suara gemetar. Mereka dipaksa mundur. Aku akan pulang, jadi bagaimana ini bisa disebut tongkang acak? Kakek 15 menjawab dengan tenang. Kamu kembali ke keluargamu sendiri? Siapa kamu? Hati orang-orang ini bergetar, karena aura pihak lain terlalu kuat. Hanya dagingnya saja yang bersinar seperti matahari, terbakar sangat hebat sehingga semua orang merasa seperti dipanggang hidup-hidup. Namaku Shi Zongtian. Kakek 15 memberikan namanya. Dia menghela nafas dengan lembut. Setelah terperangkap selama lebih dari 10 tahun, tidak ada seorang pun di rumah yang mengenalinya. Kemana semua tetua yang mengawasi gerbang itu pergi? Mengapa mereka semua dimatikan? Shi Zongtian. Siapa itu? Belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Salah satu dari mereka berbicara dan mulai berdiskusi dengan teman-temannya. Sepertinya, terdengar agak familiar. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara lembut, menunjukkan ekspresi kontemplasi. Kakek 15. Kakek 15 saat itu. Namanya sepertinya Shi Zongtian. Akhirnya, ada seseorang yang menggigil kedinginan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia segera mulai gemetar. Apa? Kelompok itu segera merasakan gelombang ketakutan. Yang terkenal sebagai Dewa Setan Besar telah kembali? Bagaimana bisa? Bukankah dia sudah mati? Siapa di sini yang tidak tahu siapa kakek 15? Orang-orang ini segera menjadi terpana. Bukankah dia mengunjungi makhluk-makhluk pegunungan surgawi dan mati di luar sebagai hasilnya? Keberadaan ilahi dan tak tertandingi seperti itu telah muncul kembali. Mereka tidak bisa membantu tetapi gemetar tak terkendali. Ketika mereka melihat baju besinya yang rusak dan busur besar di punggungnya, orang-orang ini mulai mundur, karena mereka percaya padanya. Dengan aura seperti ini dan kepercayaan diri yang tak tertandingi, siapa lagi? Ini pasti kembalinya kakek 15. Orang-orang ini semua mulai gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapa yang kembali? Siapa yang kembali? Dengan suara kuangdang, pintu baja merah besar didorong terbuka dan seorang penatua dengan rambut putih dan janggut berjalan keluar. Ketika dia melihat kakek 15, dia pertama kali terkejut. Setelah menggosok matanya, dia kemudian terkejut saat dia dengan cepat bergegas. 15 tua, apakah itu benar-benar kamu? Dia sangat tersentuh, dan dia dengan cepat meraih lengan kakek 15 yang tersisa. Haha, ini aku. Kakak ketujuh, setelah tidak melihatmu selama bertahun-tahun, kamu tampaknya menjadi lebih akrab denganku. Kau tidak membenciku lagi. Kakek 15 tertawa keras sambil bercanda.
Bagaimana bisa? Dan bagaimana kita saudara-saudara bisa mengatakan hal-hal semacam ini? Ini akan menjadi babak baru di antara kita. Astaga, aku tidak sedang bermimpi, kan? 15 tua, kamu benar-benar masih hidup. Masuklah dengan cepat sehingga seluruh klan bisa menjadi bahagia. Penatua memiliki senyum lebar di wajahnya saat dia berbicara. Ketika mereka masuk ke dalam, sekelompok tentara segera keluar dengan ekspresi yang sangat serius. Orang-orang ini biasanya menjaga pintu keluar manor, dan mereka saat ini menutup gerbang besar. Ini adalah pesan ke dunia luar yang mengatakan bahwa mereka tidak melihat tamu lain hari ini. Pada saat yang sama, di kedalaman manor, sebuah altar kecil menyala. Surat-surat menghilang satu demi satu. Di kedalaman Menshahan di tempat terpencil, seorang penatua yang mengalir dengan cahaya keemasan dihentikan. Dia segera berbicara dengan marah, Shili, Shiyuan, apa yang kalian berdua coba lakukan? Kakak keempat, jangan tidak sabar. Anda hanya harus beristirahat di sana untuk sementara waktu. Tidak perlu bagimu untuk keluar. Karena kamu memperlakukanku seperti ini, biarkan aku menebaknya. Apakah Ziling kembali? Tidak. Kalian takut aku mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak dikatakan. Mungkinkah sosok yang lebih kuat datang? Stone Manor benar-benar agak besar. Aula istana ada di mana-mana, membuatnya tampak seolah-olah istana surgawi telah turun ke dunia fana. Namun, ini benar-benar normal karena populasi anggota klan yang berkembang pesat. Kakek 15 perlahan berjalan masuk. Dia merasakan gelombang frustrasi dan kekecewaan, karena kali ini, dia pergi selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak bisa menikmati pertumbuhan dan kebahagiaan cucunya. Sekarang, anak itu pasti sudah dewasa, jadi dia tidak bisa lagi melihat seperti apa dia ketika dia masih kecil. Namun, dia masih agak senang. Dia akhirnya bisa kembali ke rumah dan bersatu kembali dengan semua orang. Kakak ketujuh, kemana kamu akan membawaku? Saya ingin pergi ke tempat tinggal saya sendiri. Mengapa Anda membawa saya ke aula utama? Kakek 15 bertanya. Kakek 15, kamu pergi selama lebih dari 10 tahun kali ini. Semua orang sudah berpikir bahwa Anda meninggalkan dunia ini. Kami jelas perlu mengumpulkan semua orang terlebih dahulu sehingga Anda dapat bertemu mereka semua. Ada banyak yang sibuk berkeliling, mencoba menyebarkan berita. Seluruh Stone Manor sibuk dengan keributan dan kebisingan. Hampir seolah-olah semua orang telah diaduk. Kakak 15, kamu masih hidup. Kami merindukanmu sampai mati. Sekelompok orang muncul. Ada yang meneteskan air mata, ada yang mendesah sedih, dan ada yang tertawa terbahak-bahak. Kakek 15 juga merasakan gelombang emosi menguasainya. Setelah bertahun-tahun berlalu, orang-orang ini sudah tua semua. Saat itu, mereka semua takut padanya, jadi tidak banyak yang mendekatinya. Namun, begitu banyak yang berkumpul sekarang, dan terlebih lagi, mengapa tidak ada saudara yang benar-benar dekat dengannya? Setelah itu, beberapa leluhur tua juga datang, dengan Shili menjadi salah satunya. Jika Shihao ada di sini, dia pasti akan menghadapinya dengan sikap dingin. Saat itu, dia adalah kekuatan pendorong di belakang orang-orang yang menyerang orang tuanya, serta orang yang melindungi kerabat Shi. Dia berada di peringkat ke-9 di antara leluhur, dan otoritasnya sangat besar. Zhongtian, bagimu untuk kembali hidup-hidup benar-benar berita bagus. Dewa pertempuran klan saya telah hidup kembali. Rumah besar ini harus merayakan 1 bulan penuh. Hahaha. Shili tertawa keras. Dia adalah tingkat yang lebih tinggi dari kakek 15 dalam status, dan merupakan leluhur tua yang benar-benar memiliki otoritas. Kakek 15 juga tersenyum, tetapi ada sedikit keraguan di dalam hatinya.
Mengapa tidak ada orang yang memiliki hubungan baik yang datang ke sini? Misalnya, ada paman keempat leluhur tua yang seperti singa emas, serta saudara-saudaranya yang lain. Di mana mereka? Paman 15. Kakak leluhur. Sejumlah besar ahli memasuki istana untuk memberi penghormatan. Ada orang setengah baya dan anak-anak yang tampak sangat hidup. Mereka semua berteriak bersama dengan sopan. Ketika kakek 15 melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia tidak mengenali sebagian besar anak-anak. Setelah 10 tahun berlalu, ada banyak wajah baru di dalam mansion. Beberapa bakat alami anak-anak tidak buruk. Kakek 15, kamu benar-benar tangguh. Anda dapat melarikan diri dari bencana besar dan hidup. Beberapa penatua dengan status yang sangat tinggi muncul. Salah satu dari mereka memiliki pupil yang mempesona dan mengenakan gaun abu-abu, memiliki aura yang kuat. Namanya Shi Yuan, dan di antara leluhur, dia berada di peringkat kelima. Selama pertempuran tahun itu, dia bertarung melawan Shi Ziling sambil melindungi Shi Yi dan ibunya, akibatnya menderita luka parah. Dia masih memiliki identitas lain, dan dia dan Shi Yi memiliki hubungan darah yang tak terbantahkan. Dia adalah kakek buyut dari pihak ayah. Jika Shi Hao ada di sini, dia pasti akan ingat bahwa di dalam ruangan bawah tanah itu, ada dua orang tua yang masuk dan meninggalkan ruangan saat dia berbaring di ranjang sedingin es itu. Sementara ibu Shi Yi menggunakan bayangan gelap itu untuk mencungkil tulang agungnya, ada satu yang ingin wanita beracun itu mati, sementara yang lain melakukan semua yang dia bisa untuk melindunginya. Yang terakhir adalah orang ini, Shi Yuan. Ini juga orang yang bertarung sengit dengan Shi Ziling. Pandangan pribadi orang ini sangat mempengaruhi keputusan seluruh mansion. Vitalitas paman kelima tampaknya hebat, semakin muda dan muda. Kakek 15 berbicara. Dia adalah generasi yang lebih muda dari pihak lain. Ketika Shi Yuan memperhatikan lengan baju yang kosong, dia segera tahu bahwa pihak lain kehilangan salah satu lengannya. Sambil mendesah, dia berkata, Zhongtian, Hicks, lenganmu. Apa yang terjadi? Tapi terlepas dari itu, ada baiknya kamu selamat. Dia kemudian melihat busur besar kakek 15, dan kilatan bersinar di bagian terdalam matanya. Orang lain tidak punya cara untuk melihat ini. Dengan hanya satu tangan yang tersisa, bisakah panah ilahi masih begitu mengguncang dunia? Shi Yuan mulai mempertimbangkan ini, dan dia segera merasa jauh lebih santai. Paman kelima memiliki keturunan yang baik. Yi-Er memiliki 2 murid dan sebanding dengan para suci dan dewa kuno. Dalam 10 tahun atau lebih, dia pasti bisa mengguncang negara batu, kan? Kakek 15 bertanya. Kesan Shi Yi sangat dalam, karena itu benar-benar anak yang luar biasa. Di masa depan, prestasinya tidak akan terbayangkan. Yi-Er benar-benar sangat bagus. Tidak hanya dia tak tertandingi di Stone Country, ini mungkin berlaku untuk semua Great Wastelands. Menyebutnya sebagai makhluk tertinggi muda tidak akan terlalu berlebihan, Shili berbicara dari samping. Semua orang di dalam aula istana mulai berdiskusi dan mengangguk setuju. Semua jenis pujian terdengar. Haha, Hao-Er keluargaku juga seharusnya tidak seburuk itu, kan? Saya selalu merasa bahwa anak kecil itu cukup unik. Saat itu, saya tidak pernah memeriksa tubuhnya dengan cermat, tetapi sebagai keturunan saya, bagaimana dia bisa gagal? Kakek 15 juga agak percaya diri. Ketika dia pergi, tulang makhluk tertinggi Shi Hao belum sepenuhnya muncul. Hanya ketika dia meninggalkan Shi Ziling dan istrinya, mereka mengetahuinya, jadi lelaki tua itu tidak tahu. Namun, dia dikenal sebagai Dewa Iblis Agung. Saat itu, bahkan jika Shi Hao kecil tidak mengungkapkan aura itu, dia masih memiliki perasaan sendiri. Dia tidak tahu bahwa itu adalah tulang makhluk tertinggi,
tetapi dia tahu bahwa putranya tidak biasa. Justru karena alasan inilah dia pergi mencari darah asli kuno untuk mempersiapkan pembaptisan terbaik. Orang tua ini sangat heroik dan dikenal karena panah ilahinya yang tak tertandingi serta julukan Dewa Setan Besar. Namun, untuk klan dan keluarganya sendiri, dia sangat intim. Untuk cucunya sendiri, dia rela pergi ke medan pertempuran 100 klan. Dia penuh cinta terhadap Shihao. Ketika kakek 15 mengucapkan kata-kata ini, banyak orang mulai tersenyum. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa mereka tampak agak tidak wajar. HOR juga cukup bagus. Dia benar-benar agak menakjubkan dan kedua setelah YR. Dia juga jenius yang jarang terlihat, kata Shili sambil tersenyum. Para tetua klan, leluhur, dan yang lainnya semuanya berbicara. Mereka mulai saling beo, memberikan pujian kepada Shihao. Namun, mereka tidak menyangka bahwa ekspresi kakek 15 akan berubah. Meskipun saya tidak tahu apa yang istimewa dari tubuh HOR, saya mengerti dengan jelas bahwa itu tidak sederhana. Mungkinkah dia benar-benar menjadi yang kedua setelah YR? Semua orang menjadi kaget. Terlepas dari apakah itu status tinggi atau rendah, mereka semua berkeringat dingin. Dia benar-benar dewa iblis hebat. Bahkan tanpa munculnya tulang makhluk tertinggi, dia sudah mampu mengembangkan perasaan seperti itu. Di mana Ziling dan istrinya? Kenapa mereka tidak datang menemuiku? Kakek 15 dengan tenang bertanya. Mereka berada di luar mansion. Mereka pergi ke perbatasan barat dan akan segera kembali. Shili tersenyum saat berbicara. Meskipun dia satu generasi di atas kakek 15, ketika berhadapan dengan lelaki tua ini, dia masih merasakan gelombang ketakutan. Siapa kakek 15? Saat itu, dia terkenal sebagai dewa iblis hebat. Pupil matanya segera menjadi sedikit dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke semua orang. Kemudian, dia tiba-tiba berteriak dengan suara keras, "Di mana HOR-ku?" Suara yang sangat keras dan ilahi ini terdengar seperti kilat yang menyambar dari 9 langit. Seluruh aula utama bergetar dengan suara weng-weng. Shili, khususnya, merasa seolah-olah petir telah menyambar tengkoraknya, membuat pikirannya sedikit kabur. Dengan suara kaca, kursi di bawahnya retak, dan dia kemudian mendarat dengan pantatnya di tanah. Wajahnya sangat pucat, dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.